Virus COVID-19 di awal tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 membuat keselamatan manusia terancam, sehingga aktivitas ekonomi tersendat. Krisis kali ini berbeda sekali dengan krisis yang terjadi sebelumnya, karena pemerintah harus melindungi masyarakat dan perekonomiannya sekaligus. Di mana krisis 1998 dan 2008 fokus pada dampak ekonomi saja. Krisis 2020 tidak hanya ekonomi, namun juga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membuat syok baik pemerintah maupun masyarakat, karena kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, kebijakan ini justru menekan perekonomian. Tekanan ekonomi yang muncul akibat pandemi corona tidak hanya menekan kalangan tertentu, namun seluruh masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah perlu terus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan anggaran di masa mendatang, agar bisa menjalankan berbagai kebijakan penanganan dampak virus corona ini. Dampaknya pun harus dihadapi, yaitu defisit anggaran. Pandemi COVID-19 yang menyeret ekonomi dunia tentu mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah menjadi melemah. Namun kembali lagi, harapan akan pemulihan ekonomi dapat membuat aset-aset di pasar keuangan tanah air akan bangkit. Justru sekarang harga aset keuangan di Indonesia sudah sangat murah, dan dengan prospek bangkitan ekonomi, nilainya bakal naik pada masa mendatang. Kejadian ini bisa menjadi peluang untuk memupuk keuntungan pada masa mendatang. Bagi Anda yang masih beruntung bisa memperoleh penghasilan, apalagi ada dana berlebih, maka ada baiknya mulai disisihkan untuk berinvestasi. Bisa dengan membeli saham atau reksadana, mumpung harga sedang diskon besar-besaran. Halo Sobat Trader dan Investor, selamat datang di channel Yuni Sasmita. Dalam video kali ini saya akan membagikan analisa saham murah dan bagus di saat pandemi COVID-19. Support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga logo loncengnya untuk mendapatkan notifikasi sehingga dapat melihat lebih banyak video terbaru lainnya. Jangan lupa juga untuk like dan share ya apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Saya juga ada membuat grup Telegram dengan nama Analisa Saham. Linknya saya tuliskan di deskripsi. Silahkan join untuk mendapatkan informasi terkait saham-saham yang biasanya saya analisa dan share dalam grup Telegram tersebut. Oh ya, sebelum lanjut, saya infokan terlebih dahulu sebagai disclaimer, video ini hanya sebatas pendapat pribadi saya, bukan rekomendasi atau ajakan untuk beli dan jual, karena apa yang saya anggap benar belum tentu benar bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Jadi, analisa yang saya buat dalam video ini hanya sebatas informasi umum saja. Resiko ditanggung pribadi masing-masing ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham Adaro. Kegiatan usaha Adaro ini bergerak di bidang pertambangan batubara, jasa pertambangan, kemudian ada juga di ketenaga listrikan dan air. Sumber pendapatan utamanya adalah dari penjualan batubara. Untuk marketnya sendiri ada di Indonesia, Cina, India, Asia Tenggara, dan juga Australia. Perusahaan Adaro ini listing atau IPO pada tanggal 16 Juli 2008 dengan harga Rp1.100. Kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pertama PT Adaro Strategic Investment sebesar 43,91%. Kemudian ada Garibaldi Thohir sebesar 6,18%. Dan yang terakhir, masyarakat sebesar 49,91%. Dengan total saham beredar sebesar 31.985.962.000 lembar. Pertama, untuk analisa fundamentalnya, dari segi revenue atau pendapatannya, kuartal 1 Maret 2020 dengan kuartal 1 Maret 2021, Adaro mengalami penurunan dan begitu juga dengan net profitnya.
Wajar ya penurunan ini terjadi karena di saat pandemi COVID-19. Dari segi asetnya mengalami penurunan, begitu juga untuk utangnya. Kemudian dari segi equity atau modalnya mengalami peningkatan sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan valuasinya. Di sini terlihat Adaro rajin membagikan dividen pada tanggal 4 Mei 2021 kemarin dengan nominal Rp66 per lembar sahamnya. Dan payment date-nya akan masuk tanggal 25 Mei 2021. Jadi misalkan sobat trader dan investor membeli saham Adaro pada tanggal 4 Mei 2021 kemarin dan simpan selama 1 hari atau jual tanggal berikutnya, maka kalian mendapatkan dividen tersebut yang mana akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2021. Uangnya ini akan masuk di rekening dana investor atau RDI kalian. Jadi untuk dividen yield-nya sebesar 5,5% ya. Bisa dikatakan dividen yield Adaro tahun ini lebih besar daripada bunga deposito. Kemudian price earning ratio atau PER saham Adaro sebesar 9,14 kali. Misal Anda bandingkan dengan kompetitornya seperti PTBA yang price earning ratio atau PER-nya sebesar 13,12 kali. Jelas Adaro lebih baik ya. PER kecil artinya harga murah. Untuk price sales rasionya juga rendah ya. Artinya saham Adaro ini undervalue. Sementara PSR yang tinggi mengindikasikan bahwa saham perusahaan tersebut overvalue. Price book value rasionya ada di 0,6 kali, lebih rendah dari PTBA. Di mana PBP rasio kompetitornya PTBA di atas 1,5 kali ya. Jadi misal PBP rasio saham Adaro di angka 1, maka book value atau BP-nya sebesar 1.867. Bisa dibilang harga saham Adaro sekarang ini murah. Book value atau nilai buku merupakan perhitungan nilai sebuah aset. Dalam konteks analisa fundamental, book value atau BP adalah modal bersih atau sisa kepemilikan aset yang telah dikurangi keseluruhan utang. Cara hitungnya, BP sama dengan equity atau modal dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Maka dapatlah nilai 1.867. Terakhir untuk perhitungan valuasinya, price cash flow ratio atau PCFR Adaro juga rendah ya. Price cash flow ratio merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan dengan aliran kas atau arus kasnya. Pada umumnya, investor akan lebih menyukai price cash flow ratio yang rendah. Artinya menunjukkan perusahaan yang bersangkutan memiliki arus kas yang besar. Di sini saya sertakan juga untuk analisa bandarmologinya. Saya lihat pada penutupan perdagangan kemarin, tepatnya tanggal 11 Mei 2021, terlihat asing melakukan pembelian dengan net buy saham Adaro sebesar 6,6 miliar rupiah. Walaupun masih terlihat kecil, namun sudah ada sinyal dari market maker. Dan yang terakhir, tidak lupa juga saya sertakan untuk analisa teknikalnya, biar lengkap sekalian. Saya lihat support Adaro ada di level 1150, di mana terlihat banyak gap di atas. Jadi Adaro ini potensi naik apabila candle close-nya berhasil menembus MA 200 di level 1230-an dengan target di level 1340. Bisa dibilang 1340 ini adalah resistannya. Misal level 1340 ini ditembus lagi, maka kita bisa melihat gap yang ada di atasnya itu sebagai target selanjutnya di kisaran 1460. Dengan potensi perbaikan laba di masa mendatang yang didukung oleh sentimen positif dari kenaikan harga batubara, jadi bisa dibilang saham Adaro ini bagus. Pada grafik ini terlihat jelas ya,
kontrak batubara AS Newcastle mengalami peningkatan, di mana harga kontraknya di atas $100. Untuk kesimpulannya, pertama dari analisa fundamental, saham Adaro bisa dikatakan saham murah dan bagus, di mana nilai book value atau BP-nya ada di level 1867. Sehingga price book value rasionya hanya sebesar 0,68 kali ya. Jadi di bawah 1 kali. Jadi ini under value, salah harga. Kedua, dari analisa bandarmologi terlihat pada tanggal 11 Mei 2021 kemarin asing mulai akumulasi saham Adaro. Walaupun kecil namun sudah ada sinyal dari market maker. Ketiga dan yang terakhir, analisa technical, support berada pada level 1150 dengan resisten di level harga 1340. Apabila resisten ini berhasil ditembus, maka level selanjutnya adalah 1460. Namun saya sangat optimis dengan melihat kenaikan kontrak batu bara yang terjadi. Adaro sangat berpotensi sekali untuk balik ke harga book value-nya di level 1800-an. Jadi misal beli di harga 1195 ini, harga close kemarin, kemudian harganya naik menjadi 1800-an, maka Anda memperoleh profit di atas 50%.